Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera buat kita semua. Ketemu lagi dengan saya, Pak Danang, di mata kuliah Anatomi Fisiologi Manusia. Pada sore hari ini kita akan mempelajari kelanjutan dari mata kuliah yang kemarin mengenai sistem saraf. Ya, kita akan mempelajari mulai dari electrical signal sampai yang nanti di materi terakhir. Oke, sebelum kita mulai kuliah kita pada sore hari ini, alangkah baiknya kita berdoa dulu menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing, supaya apa yang kita pelajari pada sore hari ini ada manfaatnya, ada barokahnya, kita bisa mengamalkan ilmu yang kita pelajari demi kemaslahatan masyarakat. Berdoa dipersilahkan. Selesai. Oke, kita kembali lagi ke anatomi fisiologi manusia. Di pertemuan kali ini kita sedikit mengulang terlebih dahulu mengenai electrical signal. Jadi electrical signal itu adalah suatu sinyal yang diperlukan oleh sistem saraf untuk berkomunikasi antara satu saraf berkomunikasi antara satu neuron dengan neuron yang lainnya. Jadi electrical signal itu seperti aliran listrik yang diperlukan untuk berkomunikasi antar sel saraf. Ya, kita ketahui sistem kelistrikan itu dipengaruhi oleh yang namanya ion-ion yang ada di dalam tubuh manusia. Seperti misalkan kation. Kation itu adalah suatu ion yang ada di dalam tubuh manusia, di mana kation tersebut bermuatan positif. Contohnya, kation yang ada di dalam tubuh manusia adalah potasium atau kalium. Kemudian ada juga sodium atau natrium. Ada juga kalsium dan lain sebagainya. Di mana suatu senyawa yang bersifat positif itu paling banyak yang terdapat di dalam sel saraf itu adalah intracellular fluid, itu yang paling banyak adalah ion kalium. Sedangkan di luar sel yang paling banyak itu adalah natrium. Itu kalau yang bermuatan positif. Sedangkan untuk untuk senyawa anion atau senyawa yang bermuatan negatif, itu yang ada adalah protein. Loh, kenapa Pak kok protein? Karena protein itu salah satu sifat dari protein itu bersifat amfoter. Amfoter itu jadi dia bisa memiliki muatan positif maupun muatan negatif, tetapi paling banyak kalau di dalam sel saraf itu, di luar sel saraf itu adalah protein-protein yang bermuatan negatif. Selain itu juga terdapat suatu ion yang dinamakan ion klorida atau notasinya adalah Cl. Nah, Cl itu paling banyak terdapat di larutan ekstraseluler. Jadi dia paling banyak terdapat di luar sel. Jadi anggapannya sederhananya itu seperti ini. Kalau zaman saya kuliah dulu, sel manusia itu seperti seperti sebuah perahu di mana dia terletak di lautan garam. Kenapa lautan garam? Karena elektrolit yang paling banyak yang berada di luar tubuh manusia itu adalah natrium dan klorida, di mana natrium dan klorida itu adalah senyawa yang menyusun garam, seperti itu. Nah, bagaimana ion natrium, kalium, dan klorida ini dia berfungsi? Coba kita lihat di gambar di sebelah sini. Pada keadaan istirahat, pada saat sistem saraf itu dia tidak bekerja, saat saraf itu dia tidak bekerja, di dalam sel itu dia bermuatan negatif. Sedangkan di luar sel dia bermuatan positif. Seperti itu. Nah, akan tetapi pada saat sistem saraf itu dia aktif dan dia mulai mau meneruskan impuls atau meneruskan rangsangan dari satu saraf ke saraf yang lainnya, meneruskan aliran listriknya, maka dia memerlukan suatu keadaan yang dinamakan adalah depolarisasi. Ini saat dia istirahat terjadi depolarisasi. Jadi terdapat perbedaan antara muatan positif dan muatan negatif antara dalam sel maupun luar
sel seperti itu ya. Terjadi yang namanya depolarisasi. Depolarisasi itu apa? Kalau dari kata, dari asal katanya D itu artinya meniadakan, polarisasi itu kutub. Yang artinya kalau kita sederhanakan, depolarisasi itu adalah pengurangan keelektronegatifan. Itu kalau bahasa yang sainsnya. Tetapi kalau yang saya mau coba mensederhanakan itu adalah mengurangi muatan yang dari awalnya itu dia bernilai minus 90 dari yang dia muatannya pertama bermuatan negatif, kita ubah menjadi muatan positif. Itu adalah depolarisasi. Nah, kalau terjadi depolarisasi, yang pertamanya tadi yang di dalam sel itu bermuatan negatif menjadi bermuatan positif seperti ini, sampai dia melewati ambang batas atau threshold, garis yang sini yang ditunjukkan oleh kursor ini. Ya, sampai dia melewati ambang batas. Nah, ini namanya overshoot. Kalau setelah overshoot, maka dia akan kembali istirahat, mengalami namanya repolarisasi. Nih, repolarisasi. Dari yang tadi dia bermuatan muatannya tadi berkurang kenegatifannya menjadi ke arah positif, yang di dalam sel ini menjadi bermuatan positif, maka pada saat dia istirahat dia akan kembali bermuatan negatif, bermuatan namanya repolarisasi, kembali polar, kembali kutub, kembali bermuatan negatif seperti itu. Jadi terjadi perbedaan kembali, yang tadinya muatannya pertama negatif, mana tadi negatif berubah menjadi positif, jebret. Pada saat tertentu setelah saat overshoot ini dia akan istirahat dia akan bermuatan negatif kembali. Dan ini terjadi antara 0 sampai dengan 0,3 milisecond. Jadi sangat cepat sekali, sehingga syaraf manusia kalau misalkan ada rangsangan kita terima, itu akan cepat masuk ke otak, dipersepsikan, dan kemudian kita bisa bisa melakukan respon terhadap sesuatu. Misalkan begitu kalian dapat ujian, ujian, kemudian nilainya dibagikan, padahal kalian sudah bekerja keras, belajar sangat giat, malamnya belajar, puasa Senin Kamis dan lain sebagainya. Begitu dihasilkan, begitu nilainya dibagikan, ternyata nilainya jelek. Nah, itu kan otomatis ada respon. Kita merespon, nggak mungkin saat itu juga kita bisa merespon impuls yang ada atau rangsangan-rangsangan yang ada, itu bisa kita respon seperti itu. Nggak mungkin terdelay atau tidak mungkin terjeda, misalkan 1 jam kemudian baru ada respon, kan nggak mungkin kan seperti itu. Jadi electrical signal ini berlangsung sangat cepat sekali seperti itu ya. Mana ini? Oke. Nah, ini kenapa kenapa kok bisa terjadi perbedaan gradien, terjadi perbedaan muatan antara dalam sel maupun luar sel. Nah, hal ini itu terjadi karena adanya perpindahan ion yang dari awalnya itu, yang misalkan tadi kalau kalian ingat, yang paling banyak adalah ion yang di luar sel adalah natrium dan klorida, sedangkan yang paling banyak di dalam sel adalah ion kalium atau potasium. Nah, pada saat terjadinya depolarisasi, ion natrium tadi jumlahnya sebanyak 3 ya, itu dia akan berpindah masuk ke dalam sel ya, sehingga muatan natrium, nanti kita ketahui bahwa natrium kan muatannya positif ya. Ion natrium itu dia akan masuk ke dalam sel, sehingga 3 ion natrium masuk ke dalam sel, dan juga 2 ion potasium atau ion potasium atau ion kalium dia akan keluar. Sehingga itu kan berarti terjadi nggak match ya, antara tidak seimbang ya antara jumlah yang masuk dengan jumlah yang keluar. Sehingga kalau yang masuknya itu menjadi lebih banyak, maka muatan positif yang ada di dalam sel itu menjadi lebih muatan yang ada di dalam sel itu menjadi lebih positif dibandingkan dengan muatan yang ada di luar sel
Karena yang masuk ke dalam sel itu 3, yang keluar 2, sehingga kita bisa hitung akan semakin banyak muatan yang bersifat positif di dalam sel. Itu ya cerita terjadinya depolarisasi. Sedangkan pada saat istirahat terjadi adalah keluarnya lagi ion natrium. Ion natrium tadi yang seharusnya 3 tadi dia keluar, jumlahnya 3 tadi keluar kembali ke keluar sel. Sedangkan ion kalium dia akan masuk ke dalam sel, yang pada akhirnya di luar sel menjadi lebih bermuatan positif dibandingkan dengan yang ada di dalam sel. Itu adalah resting potensial atau keadaan istirahat. Berikutnya, nah ini adalah saluran apa yang biasa digunakan oleh ion natrium dan kalium itu untuk berpindah dari dalam sel keluar sel, dan dari luar sel dari dalam keluar sel, dan begitu juga sebaliknya dari luar masuk ke dalam sel. Ada terdapat suatu pompa atau terdapat suatu kanal yang namanya itu sodium potasium pump atau pompa natrium kalium. Jadi pompa natrium kalium itu dia memompakan ion natrium dari luar sel untuk masuk ke dalam sel. Begitu juga sebaliknya, kalau sudah natriumnya masuk, maka yang dikeluarkan adalah ion kalium atau ion potasium. Jangan bingung ya, kalau natrium, saya bilang natrium itu sama dengan sodium. Natrium itu bahasa Indonesianya, sedangkan sodium itu adalah bahasa Inggris. Sedangkan kalium nama lainnya adalah potasium. Ya. Nah, jadi dengan adanya pompa ini bisa terjadi perpindahan ion dari dalam sel menuju keluar, begitu juga sebaliknya dari luar masuk ke dalam sel. Jadi dia bisa berpindah itu dengan adanya suatu pompa itu bisa bergerak dengan adanya suatu zat yang dinamakan ATP atau adenosin trifosfat. Adenosin trifosfat itu sederhananya seperti ini. Pompa, yang namanya pompa kalau bahasa di sini itu anggaplah sebagai sanyo, ya. Sanyo padahal juga suatu merek ya. Anggaplah sebagai suatu pompa air. Pompa air itu dia akan mengeluarkan air dari dalam tanah menuju ke tandon air. Begitu juga sebaliknya, dia bisa membalikkan dari tandon air menuju ke luar masuk ke dalam tanah. Nah, apakah energi yang dibutuhkan oleh pompa air itu untuk bekerja? Namanya adalah listrik. Tetapi yang kalau di dalam tubuh manusia yang digunakan sebagai bahan bakar atau energi untuk menggerakkan pompa itu adalah namanya ATP. Ini loh, ATP ini yang di sini yang ditunjukkan oleh kursor ini ATP. ATP itu kepanjangan dari adenosin trifosfat, seperti itu. Jadi dia fungsinya adalah memasukkan natrium dan mengeluarkan natrium, begitu juga memindahkan exchange atau bahasa Indonesianya bahasa Indonesia adalah menukar antara natrium dengan kalium. Nah, terus ion kloridanya gimana, Pak? Kalau ion klorida itu dia punya saluran khusus dan tidak akan kita bahas di sini. Nah, ini ion-ion yang lain seperti contohnya adalah klorida, kemudian kalsium, dia memiliki Dia memiliki peran yang sangat kecil di dalam timbulnya potensial aksi, ya. Tapi yang perannya paling penting itu adalah natrium dan kalium atau sodium dan potasium terhadap proses potensial membran tersebut. Nah, membran plasma selain itu juga itu kan memang ada saluran khusus atau kanal khusus atau pompa khusus yang bisa memindahkan natrium dan kalium berpindah dari dalam sel maupun dari dalam sel menuju keluar sel, begitu juga sebaliknya. Nah, akan tetapi yang namanya membran sel itu ini kan yang ion-ion yang tadi ya, ion-ion tadi itu dia
seperti kalsium itu dia tidak mampu untuk menembus membran sel. Karena dia memang membran sel itu didesain oleh Tuhan Yang Maha Esa itu untuk sangat tidak permeabel terhadap kalsium 2+. Ya, seperti itu. Sehingga kalsium maupun klorida dia tidak memiliki tidak memiliki peran yang sangat vital dalam potensial membran. Jadi dia tidak, walaupun ada, tapi dia perannya sangat kecil sekali untuk menimbulkan potensial membran, resting potensial membran pada sel untuk meneruskan kelistrikannya, untuk meneruskan arus. Sehingga kalau sinyal tadi sudah diteruskan dari akson, jadi dia akan menuju ke mana tadi, kalau bagian dari sel tadi, coba ke depan lagi. Nah, dia akan diterima dari meneruskan di sini. Inilah yang terjadi di saraf. Ini akan terjadi potensial aksi terus sampai ke akson. Dari akson itu dia akan, kalau sudah sampai pada akson, dia akan melepaskan yang namanya akan melepaskan neurotransmitter. Nah, neurotransmitter itu akan ditangkap oleh dendrit pada sel saraf yang lain, dan itu akan terus-menerus terjadi dengan waktu 0,1 sampai dengan 0,3 milisecond. Jadi prosesnya itu terjadi sangat cepat sekali. Ya, kita lanjut. Nah, berikutnya ini nih. Nah, nanti udah usah, bisa dibaca sendiri. Nah, ini kebocoran kanal ion. Non-gated ion channel are always open and responsible for the permeability of the plasma membrane to ions when plasma membrane is unstimulated or at the rest. Jadi ada yang namanya kanal ion, kanal ion. Ada yang namanya kanal ion. Nah, di mana kanal ion tersebut dia juga bertanggung jawab terhadap permeabilitas membran plasma pada ion-ion pada keadaan istirahat. Jadi non-gated ion channel itu adalah kanal atau pompa yang dia itu tidak dipengaruhi oleh adanya ion. Nah, ion-ion tersebut itu merupakan jalur masuk keluarnya ion-ion tertentu di sini. Nah, kanal ion tersebut itu bersifat spesifik untuk satu ion. Misalkan ada jalur khusus natrium saja, ada jalur khusus klorida saja, ada jalur khusus kalium saja. Tetapi jalur tersebut itu bersifat tidak spesifik seperti itu. Ya, maksudnya gimana? Nah, makanya di sini tuliskan ada leach ion channel, di mana terjadi kebocoran atau kebocoran lainnya. Jadi di mana pada keadaan-keadaan tertentu itu kanal saluran itu tidak diliwati oleh ion yang semestinya. Jadi misalkan ada jalur sepeda yang lewati sepeda motor, atau jalan tol diliwati oleh sepeda motor. Nah, ini mungkin juga terjadi di sini. Ya. Nah, berikutnya ada lagi yang namanya gated ion channel. Gated ion channel are closed until open by specific signal by opening and closing. Those channel can be changed the permeability of membran plasma. There are three major types of gated ion channel. Ligand gated ion channel itu yang pertama. Jadi gated ion channel itu adalah
kanal ion atau saluran ion di mana dia dapat terbuka maupun tertutup karena adanya signal-signal spesifik. Karena adanya rangsangan-rangsangan yang bersifat spesifik. Misal maksudnya sederhananya seperti ini, saya contohkan. Ada suatu pintu atau suatu gerbang yang hanya bisa dibuka oleh kondisi-kondisi tertentu. Misalkan gerbang raja hanya akan dibuka pada saat raja itu mau lewat. Ya. Ada lagi gerbang khusus kesatria yang dia hanya akan dibuka atau akan ditutup oleh perintah dari kesatria. Nah, ada lagi gerbang yang lainnya, gerbang rakyat jelata misalkan, yang hanya bisa dilewati oleh rakyat jelata, seperti itu. Itu adalah penggambaran yang sederhana sehingga kalian bisa bisa memahami. Nah, berikutnya yang pertama adalah gated ion channel. Itu adalah ligand gated ion channel. Ada yang namanya ligand, ada yang namanya reseptor. Kalau kalian nanti belajar lebih jauh, ada yang namanya ligand, ada yang namanya reseptor. Nah, ligand itu misalkan pada keadaan tertentu, misalkan pada adanya stimulasi tertentu seperti misalkan adanya neurotransmitter atau adanya hormon yang sudah menduduki tempatnya atau menduduki reseptornya, maka dia akan membuka kanalnya tersebut, akan membuka kanal tersebut, akan membuka gerbang tersebut. Sederhananya seperti ini. Ligand gated channel itu adalah gerbang raja. Saat raja itu sudah duduk di singgasananya, maka gerbang tersebut akan terbuka. Tetapi hanya raja yang bisa membukanya, bukan patih, bukan permaisuri, bukan yang lain-lainnya. Nah, itu adalah ligand gated ion channel. Ya. Nah, contohnya di sini adalah kalau misalnya itu adalah perumpamaannya, sedangkan contohnya di sini adalah sebagai contoh adalah neurotransmitter seperti yang namanya adalah asetilkolin. Asetilkolin itu adalah suatu zat atau suatu neurotransmitter yang dilepaskan dari presinaps. Itu yang akan ditangkap oleh dendrit. Nah, asetilkolin itu yang dilepaskan dari presinaptic terminal, dari terminal neural signaling can be bind to ligand gated NA channel in the membrane of muscle fiber. Jadi asetilkolin dia itu akan menduduki reseptornya, akan menduduki singgasananya, yang itu pada akhirnya dia akan membuka kanal NA. Nah, kalau kanal NA itu akan terbuka, maka NA akan masuk ke dalam akan masuk ke dalam sel-sel otot akan masuk ke dalam sel-sel otot atau sel-sel akan masuk ke fiber itu serabut-serabutnya yang ada di saraf itu, sehingga pada keadaan tertentu, misalkan pada kondisi-kondisi di mana neurotransmitter asetilkolin itu bekerja dengan sangat intens atau sangat banyak, maka itu akan mempengaruhi masuknya NA ke dalam sel, sehingga terjadi depolarisasi yang terus-menerus seperti itu. Nah, ada lagi ligand gated ion channel yang lainnya, misalkan Na, natrium, kemudian kalium, ada kalsium dan lain sebagainya. Nah, biasanya ligand gated ion channel ini banyak terdapat pada sistem saraf, terdapat juga pada kelenjar-kelenjar otot, atau juga paling banyak terdapat pada sistem saraf, kemudian di otot, ada juga pada beberapa contoh kelenjar seperti itu. Nah, berikutnya ada yang namanya voltage gated ion channel. Kalau tadi kan ada
ada ligan yang harus menduduki reseptornya dulu, harus ada raja yang duduk pada singgasananya. Nah, yang kedua gated ion channel itu adalah voltage gated ion channel. Nah, ini yang voltage itu dia akan terbuka dan akan membuka dan menutup kalau adanya perubahan terhadap voltase yang ada pada membran plasma. Maksudnya seperti apa? Seperti contohnya di awal tadi adalah terjadinya depolarisasi dan repolarisasi. Kalau terjadinya depolarisasi sampai melewati batas atau sampai melewati threshold, seperti di sini tadi contohnya, ya. Kalau terjadi perubahan voltase sampai melewati ambang batas di sini, maka kanalnya akan terbuka sehingga ionnya bisa berpindah dari luar masuk ke dalam, dari dalam masuk ke luar. Nah, akan tetapi kalau pada kanal yang seperti ini, kalau dia tidak mencapai ambang batas tertentu, maka dia tidak akan bisa membuka kanal ion tersebut. Nah, seperti ini. Dan ini biasanya terjadi sekitar voltasenya itu sekitar 1 milivolt. Ya, perubahan ini terjadi sekitar perubahan 1 milivolt. Ya. Seperti itu. Nah, voltage gated ion channel is specific for Na and K are the most numerous in electrical excitability tissue, but voltage gated calcium 2+ are also important, especially in the smooth muscle and cardiac muscle fiber. Jadi biasanya yang seperti voltage gated ion channel itu hanya spesifik pada ion-ion seperti natrium dan kalium. Akan tetapi pada kasus-kasus tertentu, misalkan pada organ-organ otot maupun pada otot-otot jantung, itu yang paling berpengaruh adalah kadar ion kalsium 2+-nya. Ya. Dan kalsium 2+-nya itu berpengaruh terhadap pacuan jantung, pacemaker. Kalau kalian tahu namanya pacemaker atau pacu jantung, itu biasanya juga berkaitan dengan kalsium 2+ ini tadi, voltase kayak kalsium 2+. Nah, ini. Yang berikutnya adalah yang lain-lain. Other gated ion channel are respond to stimuli other than ligand and voltage change are present specialized electrical excitability tissue. For example, include touch receptor which respond to mechanical stimulation of skin, temperature receptor which respond to temperature change in the skin. Jadi ada kanal-kanal ion lain yang dipengaruhi oleh misalkan seperti sentuhan, mechanical stimulation atau stimulasi mekanik, kemudian juga respon terhadap suhu itu juga akan berpengaruh. Maka akan berpengaruh terhadap membuka dan menutupnya kanal ion seperti itu. Contohnya lagi, misalkan kalau adanya perubahan temperatur, maka akan juga berpengaruh terhadap kanal ion yang ada di kelenjar keringat. Ya, akan berpengaruh seperti itu. Sehingga kalau misalkan pada udara dingin, tubuh itu juga akan menutup. Sederhananya akan menutup kanal atau menutup saluran yang ada di kulit ini tadi, sehingga keringat itu tidak akan muncul pada keadaan dingin seperti itu. Nah, berikutnya ini adalah contohnya, ya. Kalau misalkan Na activation gate, ini tadi contohnya. Activation gate ini kalau misalkan inaktif, itu gate-nya itu atau gerbangnya itu dia akan menutup seperti ini. Activation. Nah, pada saat dia aktif, maka Na itu akan masuk ke sini. Nah, ini slow closing trigger as a threshold. Jadi ini adalah contohnya confirmation contoh-contoh dari voltage gated ion channel sama voltage voltage gated potassium channel. Ini yang voltage.
Ada lagi yang ligan. Kalau ligan dia itu harus menduduki reseptornya atau menduduki singgasananya, baru dia bisa memerintahkan untuk membuka dan menutup gerbang seperti itu. Nah, berikutnya the resting membrane potential from two characteristic, nanti baca sendiri. Mana ini? Nanti bisa dibaca sendiri, baca sendiri. Nah, ini changing the resting potential membrane. Nah, kita penting mempelajari yang namanya changing the resting potential membrane. Kenapa? Karena dengan adanya perubahan potensial membran itu akan berpengaruh terhadap penerusan impuls atau penerusan kelistrikan dari dari satu saraf ke saraf yang lainnya. Kalau misalkan tidak terjadi perubahan potensial membran, maka tidak akan ada impuls yang diteruskan, tidak ada rangsangan yang diteruskan dari satu dari satu saraf ke saraf yang lainnya. Maka kita perlu mempelajari namanya depolarisasi dan repolarisasi. Kalau depolarisasi tadi sudah saya singgung di awal, maka akan saya singgung lagi. Kalau namanya depolarisasi itu adalah perubahan muatan menuju ke arah positif. Namanya aja polar. Kalau polar kan kutub, ada kutub positif, kutub negatif. Jadi yang namanya depolarisasi, kutubnya itu mendekat menuju ke arah positif, misalkan seperti itu, depolarisasi. Sehingga yang namanya kutubnya tadi mendekat dari kutub positif dan kutub negatif, kutubnya mendekat menjadi ke arah positif semua. Nah, seperti itu adalah depolarisasi. Nah, ada lagi yang namanya hiperpolarisasi. Hiperpolarisasi adalah kebalikan dari depolarisasi. Maksudnya gimana? Yang namanya depolarisasi tadi kan dari positif negatif yang negatif tadi kan akan berkurang kan, kenegatifannya kan akan berkurang menuju ke arah positif. Sebaliknya kalau namanya hiperpolarisasi itu adalah perubahan di mana muatan negatifnya itu menjadi perbedaan antara muatan positif dengan muatan negatifnya menjadi jauh lebih besar. Itu adalah hiperpolarisasi. Dan ini juga penting. Pentingnya buat apa? Kalau namanya depolarisasi, yang namanya depolarisasi itu penting untuk meneruskan impuls atau untuk ngegas impuls atau untuk ngegas rangsangan. Sedangkan hiperpolarisasi itu penting untuk ngeremnya. Sehingga namanya depolarisasi dan repolarisasi dan hiperpolarisasi itu penting untuk ngegas dan ngerem. Ya, sehingga di dalam tubuh, kembali lagi ke prinsip yang awal yang pada pertemuan pertama kemarin, ada yang namanya suatu konsep di dalam tubuh manusia, di dalam mata pelajaran anatomi fisiologi manusia, itu adalah konsep homeostasis atau konsep keseimbangan. Ya, ada yang namanya gas, mesti ada yang namanya rem. Itu adalah potensial membran, itu adalah suatu hal yang terjadi pada tubuh manusia. Nah, bagaimana Pak kalau terjadi gasnya itu yang kelebihan atau remnya kelebihan? Nah, itulah keadaan di mana terjadinya sakit. Seperti itu, sederhana saja. Next. Nah, ini adalah contohnya. Kalau tadi misalkan ini adalah depolarisasi. Depolarisasinya seperti ini. Ya, depolarisasi dari pertama dia muatan negatif, kemudian dia harus melewati ambang batas, terus sampai dia ke arah positif, itu adalah namanya depolarisasi. Kebalikannya adalah repolarisasi. Repolarisasi itu adalah kembalinya muatan, ya. Kembalinya muatan dari yang pertamanya positif, dari yang positif ini menjadi beda lagi ke arah negatif. Nah, ada lagi namanya hiperpolarisasi. Hiperpolarisasi itu arahnya itu menjadi lebih negatif. Kalau misalkan tadi ini adalah 70 milivolt, perbedaannya bisa sampai ke arah 90. Nah, itu namanya hiperpolarisasi. Kemudian istirahat lagi. Setelah istirahat, depolarisasi lagi, kemudian repolarisasi lagi, kemudian hiperpolarisasi, dan akhirnya istirahat lagi. Itulah yang terjadi terus-menerus di dalam otak manusia.
Ya, di dalam otak manusia itu terjadi depolarisasi dan hiperpolarisasi terus-menerus. Next. Nah, ini adalah yang terjadi. Ini adalah cerita nih hiperpolarisasi dan repolarisasi. Nanti bisa dibaca sendiri apa yang terjadi saat depolarisasi, repolarisasi, apa yang terjadi, kemudian bagaimana yang terjadi nih. Misalkan nanti bisa kalian baca sendiri. Misalkan voltage gated ion channel and the action potential. Resting potential membran ini di sini. Saat dia resting potential membran, nah, kemudian ada yang namanya voltage gated ion channel, maka akan membuka kanal Na. Kalau kanal Na terbuka, tadi saat kanal Na terbuka, yang terjadi adalah ion natrium itu yang dari luar sel itu akan masuk ke masuk ke dalam sel, dan ion kalium akan keluar menuju sel. Ya, saat terjadi ion kalium tadi keluar dan ion natrium masuk, maka terjadi muatannya yang di dalam itu menjadi lebih bermuatan positif. Kalau yang dalam bermuatan positif, maka akan naik terus sampai yang namanya threshold 0 di sini. Pada saat tertentu dia akan meneruskan impuls ke saraf berikutnya, ya, membuka gerbang berikutnya. Maka setelah itu dia akan mengalami repolarisasi terus menerus. Pada saat polarisasi, maka dia akan memicu proses namanya hiperpolarisasi, dan hiperpolarisasi kemudian akan dia istirahat lagi. Begitu seterusnya. Nanti bisa dibaca sendiri. Nah, ini potensial aksi propagasi potensial aksi pada unmyelinated axon. Jadi inilah yang terjadi pada sistem saraf kalian. Jadi yang misalkan tadi muatannya positif, di luar tadi kemudian negatif, maka di sini akan berubah menjadi positif, ini negatif, begitu seterusnya sampai impuls atau rangsangan itu diteruskan. Maka dia akan bergerak seperti ini, ya. Dari sel saraf yang masuk ke sini, ya, dari masuk sini kemudian diteruskan impuls saraf, maka akan kelistrikannya itu akan diteruskan. Ada namanya proses propagasi. Propagasi inilah yang terjadi, propagasi. Terus sampai dia ada di sini, di ujung dendrit ini. Bukan ujung dendrit, tapi di ujung akson. Setelah dia di ujung akson ini, maka dia akan melepaskan suatu zat yang namanya neurotransmitter. Ya, oke. Berikutnya electrical synapse. Ya, electrical synapse are a gap junction that allow to local current to flow between adjacent cell, and those gap junction, the membrane of the cell are separated by 2 nanometer gap spanned by structure called connection. Nah, kalau kalian pernah tahu yang namanya sinaps, pernah dengar yang namanya sinaps. Sinaps itu apa sih? Kalau di pelajaran biologi SMA itu namanya celah sinaps. Celah sinaps. Ya, sinaps itu ya celah itu. Ya, jadi ada yang namanya sinaps. Sinaps itu adalah celah antara satu ujung akson dengan satu ujung dendrit yang lainnya. Nah, itu sinaps itu ukurannya cuma 2 nanometer. Nah, saat 2 nanometer ini terpisahkan, itu biasanya tempat pelepasan neurotransmitter seperti itu. Nah, ini chemical synapse. Terus nanti kalian bisa baca sendiri. Nah, ini neurotransmitter. Jadi
Ada namanya neurotransmitter. Neurotransmitter itu adalah suatu senyawa kimia yang dihasilkan dari dalam sel saraf yang tujuannya adalah untuk berkomunikasi dengan sel saraf-saraf yang lainnya. Nah, tadi kan ada namanya proses propagasi ya. Propagasi itu dia akan mengalir menuju sepanjang dinding sel, dinding sel saraf ini. Pada saat dia sudah mencapai ujung akson di sini, maka dia akan memicu proses serangkaian proses di mana akan melepaskan neurotransmitter yang ada di dalam ujung saraf. Nah, ya di sini kalau ini kan ujung akson ya, sinap itu sebenarnya ini yang ada saya tunjukkan di kursor ini, di ujung kursor ini. Ini adalah sinaps. Ini adalah sinaps. Nah, ini kan ujung akson. Nah, ini ujung dendrit yang lainnya. Ujung dendrit yang lainnya. Jadi yang namanya saraf itu kan seperti suatu jaringan ya, suatu jaringan. Jadi ada ujung akson, ada ujung akan bertemu dengan ujung dendrit. Ujung akson, ujung dendrit, ujung akson, ujung dendrit. Dan pada akhirnya kalau misalkan kemarin kalian masih ingat sistem saraf efektor, kan ada yang menuju ke sistem saraf pusat dan sistem saraf dari sistem saraf pusat, dan ada yang menuju ke sistem saraf pusat, ada yang meninggalkan sistem saraf pusat, aferen dan eferen. Kalau yang eferen itu yang menuju ke yang meninggalkan sistem saraf pusat. Kalau sistem saraf pusat itu dendritnya bisa saja yang ujung sini bukan akson, bukan dendrit yang lain, tetapi di sini adalah suatu sistem suatu ujung ujung efektor, seperti misalkan sel-sel otot dan lain sebagainya. Ini adalah neurotransmitter. Biasanya neurotransmitter itu ada yang namanya gated ion channel, misalkan diperantarai oleh kalsium. Kalau di sini contohnya adalah kalsium, ligand gated ion channel. Ya, ligand gated ion channel di sini ada contohnya adalah kalsium, ada juga yang voltage gate, contohnya ion kanal natrium seperti itu. Nah, ini ada yang namanya neurotransmitter, ada banyak sekali di dalam tubuh, tapi yang paling terkenal itu misalkan ada yang namanya asetilkolin, ada yang namanya norepinefrin, ada yang namanya epinefrin. Kalau nama lain dari norepinefrin itu adalah noradrenalin, nama lain dari epinefrin itu adalah adrenalin. Itu sama saja, itu adalah suatu neurotransmitter yang ada di dalam tubuh manusia. Misalkan pada kondisi-kondisi asetilkolin itu biasanya terkait juga dengan kondisi penyakit-penyakit tertentu, misalkan mistenia gravis. Mistenia gravis itu adalah suatu kondisi di mana neurotransmitter itu ya, misalkan mistenia gravis itu berkaitan juga dengan asetilkolin, di mana suatu asetilkolin itu dia penting untuk kontraksi otot. Kalau misalkan terkaitan dengan mistenia gravis itu misalkan terjadinya kelemahan pada otot-ototnya. Otot-otot skeletal ya, terutama adalah otot-otot skeletal itu dia mengalami kelemahan. Nah, itu adalah contoh penyakit yang berkaitan dengan asetilkolin. Ada lagi namanya adrenalin dan noradrenalin, itu juga berkaitan dengan penyakit ataupun kondisi-kondisi tertentu. Misalkan kalau misalkan kalian mengalami stres, mau ujian, belum belajar, soal ujiannya banyak misalkan. Nah, pada saat kalian itu mengalami stres, tubuh itu akan melepaskan neurotransmitter adrenalin itu dalam jumlah besar. Kenapa? Karena tubuh itu dipaksa untuk siaga. Ya, tubuh itu dipaksa untuk siaga. Kalau tubuh itu dipaksa untuk siaga, maka adrenalin kita akan banyak, jumlahnya akan meningkat. Ya, kalau jumlah adrenalin kita meningkat, maka itu akan mempengaruhi akan berpengaruh terhadap tekanan darah. Sehingga kalau orang-orang yang sering mengalami stres,
ya tidak menutup kemungkinan dia akan mengalami tekanan darah tinggi seperti itu. Berikutnya, neurotransmitter yang lainnya adalah excitatory dan inhibitory potensial. Kombinasi dari neurotransmitter terhadap reseptor yang spesifik itu menyebabkan depolarisasi atau hiperpolarisasi pada possinaptik membran. Nah, ketika depolarisasi terjadi, itu ada yang namanya excitatory possinaptic potential. Excitatory itu adalah meneruskan impuls atau meneruskan rangsangan dari satu sel saraf ke saraf yang lainnya, sehingga itu akan terus terjadi. Namanya excitatory. Excitatory itu adalah meneruskan rangsangan dari satu saraf ke saraf, dari satu sel saraf ke sel saraf yang lainnya, atau dari satu neuron ke neuron yang lainnya. Nah, ada lagi yang namanya inhibitory possinaptic potential. Nah, ini inhibitory. Nah, kalau inhibitory itu adalah menghambat. Namanya aja inhibitor. Inhibitory itu dia akan menghambat potensial aksi, sehingga rangsangan tadi tidak diteruskan ke sel saraf yang lainnya, akan dihentikan. Seperti itu. Nah, neuron releasing neurotransmitter substance that cause EPSP are excitatory neuron in general. EPSP occur because the membrane has become more permeable to NA. For example, glutamate in the brain and acetylcholine in skeletal muscle can bind to the receptor causing NA channel to open. Jadi ada yang namanya excitatory neurotransmitter. Kalau nanti kalian belajar lebih jauh, sudah sampai semester 5, semester 6, akan mengenal namanya neurotransmitter excitatory. Nah, excitatory itu menyebabkan akan menyebabkan rangsangan atau impuls itu diteruskan. Contohnya, kalau orang yang mengalami stroke itu biasanya terjadi peningkatan neurotransmitter yang namanya glutamate di dalam otak. Jadi otak itu bekerja secara ekstra. Nah, ada lagi acetylcholine. Acetylcholine itu berkaitan dengan skeletal muscle, berkaitan dengan kekuatan dari otot. Kalau misalkan seperti saya bilang tadi, misalkan pada kondisi-kondisi tertentu seperti pada penyakit mistenia gravis, itu acetylcholine itu dia tidak bisa berikatan atau tidak bisa menduduki reseptornya atau tidak bisa menduduki singgasananya, sehingga yang terjadi adalah kelemahan otot-otot rangka. Ya, kelemahan otot-otot rangka. Ya, seperti itu. Nah, berikutnya kalau yang inhibitory itu adalah menghambat potensial aksi seperti itu. Kebalikan dari excitatory. Nah, inhibitory neuron itu biasanya juga berkaitan dengan kondisi-kondisi seperti misalnya penggunaan obat. Kalau kalian nanti sudah di semester 4 akan ketemu sama obat-obat golongan barbiturat atau benzodiazepin. Itu juga obat-obatan yang bekerja pada kanal klorida. Kalau bekerja pada kanal klorida, itu dia akan menyebabkan hiperpolarisasi. Kalau dia hiperpolarisasi, maka impuls itu tidak akan diteruskan dari satu neuron ke neuron yang lainnya, sehingga obat-obatan golongan benzodiazepin atau golongannya barbiturat itu biasanya digunakan sebagai obat penenang seperti itu. Next, berikutnya. Nah, ini sama saja excitatory dan inhibitory. Kalau excitatory itu dia terjadinya potensial aksi, kalau yang inhibitory dia malah ngedrop potensial aksinya, terjadi proses hiperpolarisasi. Ini contoh-contoh dari beberapa neurotransmitter, seperti contohnya misalkan adalah acetylcholine, ya, seperti acetylcholine dan kawan-kawannya. Ini adalah serotonin. Serotonin itu juga biasanya berperan terhadap
terhadap kondisi-kondisi yang berkaitan dengan psikis. Misalkan pada orang-orang yang mengalami depresi itu biasanya mengalami kekurangan serotonin, ya. Kemudian, dan ini juga biasanya menjadi target aksi atau menjadi target dari beberapa obat, ya. Sangat menarik sekali. Ada juga namanya dopamin, ya. Dopamin itu biasanya berkaitan dengan kondisi-kondisi seperti dopamin itu terkaitan dengan misalkan kondisi Parkinson dan kawan-kawannya. Norepinefrin itu berkaitan dengan ADHD atau penyalahgunaan amfetamin dan lain sebagainya. Ini adalah GABA, aminobutyric acid, itu juga berkaitan dengan obat-obatan penenang dan lain sebagainya. Jadi kita belajar anatomi fisiologi manusia itu masih ada kaitannya dengan beberapa dengan beberapa obat-obatan, beberapa kondisi penyakit, ya, sehingga kalau kita tidak mempelajarinya, ya kita akan kesulitan untuk belajar farmasi lebih jauh. Jadi anatomi fisiologi manusia itu merupakan basic dari ilmu farmasi. Ya sama juga merupakan basic dari ilmu kedokteran juga, sama saja. Jadi mungkin kalau anatominya kalau kedokteran itu sampai mendetail, bener-bener mendetail, ya. Tapi kalau farmasi itu, kalau menurut saya pribadi itu lebih cenderung ke arah bagaimana tubuh itu berfungsi secara normal sih, itu seperti itu saja, seperti itu. Jadi kompetensi yang diharapkan itu memang berbeda antara kita mempelajari anatomi fisiologi manusia, antara kita sebagai seorang farmasi dan teman-teman di kedokteran. Tetapi itu menjadi dasar bagi pengembangan keilmuan yang lebih jauh pada semester-semester atas, ya. Berikutnya, terima kasih atas perhatiannya. Ini mungkin pertemuan yang ke-1, 2, 3, pertemuan keempat, ya. Nanti akan kita lanjut lagi ke pertemuan kelima. Nah, ini adalah sedikit meme dari saya. Ini adalah first year dibandingkan dengan last year student. Jadi kalau kalian masih seperti minion yang kuning-kuning, ini masih unyu-unyu. Tapi nanti kalau sudah skripsi, sudah skripsi, sudah semester 7, semester 8, ya mungkin akan menjadi seperti minion ungu ini. Ya, senggol dikit cakot, ya, seperti itu, ya. Ya, terima kasih atas perhatiannya buat teman-teman mahasiswa. Nanti kita akan lanjutkan lagi pada pertemuan keempat dengan topik pertemuan keempat itu pertemuan keempat kalau nggak salah sistem pernafasan, kalau tidak pencernaan, ya. Terima kasih atas perhatiannya. Kalau ada kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.